Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisa Agnesika dengan NIM H.2010111. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Helmia Tasli Adri selaku dosen pengampu mata kuliah Seminar Usulan. Dalam video ini saya akan memaparkan penelitian yang berjudul penerapan model problem solving untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa di sekolah dasar pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Di bab 1 ini terdapat pendahuluan dengan latar belakang siswa perlu menyesuaikan diri dalam kehidupannya dengan kemampuan berpikir kritis untuk menghadapi kehidupan yang penuh tantangan. Sehingga kemampuan berpikir kritis ini sangat penting untuk siswa dalam memecahkan masalah. Berdasarkan hasil penelitian di SDIT, khususnya di kelas 3, guru sering menggunakan metode pembelajaran yang berpusat pada guru seperti ceramah, maka dapat membuat siswa sangat membosankan di kelas dalam pembelajarannya. Maka dari itu, peneliti menerapkan model problem solving untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa dalam mata pelajaran bahasa Indonesia di kelas 3A. Lalu terdapat rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama, apakah model problem solving ini dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa secara signifikan pada mata pelajaran bahasa Indonesia di SD. Tujuan penelitiannya untuk mengetahui penggunaan model problem solving terhadap peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa secara signifikan pada mata pelajaran bahasa Indonesia di SD. Manfaat penelitiannya ada manfaat teoritis. Manfaat teoritis ini merupakan hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan informasi dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Lalu terdapat manfaat praktis. Yang pertama yaitu bagi guru. Bagi guru dapat dijadikan alternatif dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Lalu yang kedua ada bagi sekolah dapat dijadikan rekomendasi untuk mengembangkan pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah tersebut. Serta bagi siswa diharapkan mampu meningkatkan motivasi belajar siswa dalam menyelesaikan masalah. Dan bagi peneliti menjadikan fasilitas dalam mengembangkan diri dan memberikan pengetahuan serta wawasan yang luas. Lalu di bab 2 terdapat kajian teori. Yang pertama ada berpikir kritis. Peserta didik dapat dikatakan memiliki kemampuan berpikir kritis apabila mampu mengidentifikasi suatu masalah, menemukan sebab-sebab kejadian peristiwa, menilai dampak dari kejadian peristiwa, memprediksi dampak lanjut, dan merancang sebuah solusi berdasarkan masalah. Lalu yang kedua, model problem solving. Model ini merupakan model dengan keterampilan yang meliputi kemampuan untuk mencari informasi, menganalisis situasi, dan mengidentifikasi masalah dengan tujuan menghasilkan alternatif sehingga dapat mengambil suatu tindakan keputusan untuk mencapai sasaran. Lalu yang ketiga ada pembelajaran bahasa Indonesia. Pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah diharapkan dapat membantu siswa memahami diri sendiri, budaya mereka, dan budaya orang lain, serta mengungkapkan pikiran dan perasaan. Lalu ada penelitian yang relevan. Penelitian yang pertama oleh Ristiasari 2012 dalam penelitiannya yang berjudul Model Pembelajaran Problem Solving dengan Mind Mapping terhadap kemampuan berpikir kritis siswa. Hasil dari penelitian ini diperoleh peningkatan kemampuan berpikir kritis kelas eksperimen yang berbeda signifikan dengan kelas kontrol. Persamaan penelitian ini dalam penelitian saya yaitu menggunakan model problem solving dengan metode terhadap kemampuan berpikir kritis. Sedangkan perbedaannya penggunaan model problem solving untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Lalu ada dari Ruhyanto dan Agustin Ekayanti 2021 dalam penelitiannya yang berjudul Penerapan Model Pembelajaran Problem Solving untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa. Hasil dari penelitian ini terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis siswa yang menggunakan model pembelajaran problem solving dengan kemampuan berpikir kritis siswa yang menggunakan metode pembelajaran konvensional pada pengukuran akhir, yaitu post-test di kelas eksperimen dan kelas kontrol. Selanjutnya ada dari Rani Miswari 2011 dalam penelitiannya yang berjudul Penerapan Metode
pembelajaran berbasis masalah untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa di SMPN Negeri 1 Tanjung Sari, Kabupaten Gunung Kidul pada mata pelajaran ekonomi. Hasil dari penelitian ini terdapat peningkatan hasil belajar siswa SMPN 1 Tanjung Sari, Kabupaten Gunung Kidul tahun ajaran 2010-2011. Selain itu, metode pembelajarannya berbasis masalah juga dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Samaannya, penelitian ini sama-sama berfokus pada peningkatan kemampuan berpikir kritis. Perbedaannya, metode dan mata pelajaran yang ditetapkan berbeda. Selanjutnya ada kerangka berpikir dan hipotesis penelitian. Peneliti ingin mengetahui pengaruh model problem solving terhadap kemampuan berpikir kritis siswa di kelas 3 SD. Model problem solving ini mempunyai beberapa tahapan untuk memancing ide siswa bermunculan dalam kemampuan berpikir untuk memecahkan masalah, sehingga siswa dapat mengeluarkan pemikirannya yang telah mereka miliki sebelumnya. Lalu ada hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian yang A ini tidak terdapat kemampuan berpikir kritis siswa secara signifikan pada mata pelajaran bahasa Indonesia di SD dengan pembelajaran problem solving. Lalu yang B terdapat peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa secara signifikan pada mata pelajaran bahasa Indonesia di SD dengan menggunakan model problem solving. Selanjutnya di bab 3 metode penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain penelitian eksperimen dengan satu kelas sebagai kelas eksperimen dan satu kelas lagi sebagai kelas kontrol. Lalu waktu dan tempatnya, penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober 2023 di SD IPN Insan Karima yang terletak di Jalan HR Edi Sukma nomor 114, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, serta populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 3 berjumlah 2 kelas yang terdiri dari 16 siswa kelas 3A dan 17 siswi kelas 3B dengan total 33 siswa. Sampel pada penelitian ini merupakan 2 kelas dari total populasi kelas 3, yaitu 3A yang berjumlah 16 sebagai siswa kelas eksperimen yang diberlakukan pembelajaran menggunakan model problem solving dan kelas 3B berjumlah 17 siswa sebagai kelas kontrol. Lalu ada definisi operasional variabel penelitian. A. Model problem solving. Model ini berlandaskan penyelesaian terhadap masalah. Lalu ada kemampuan berpikir kritis. Dengan kemampuan berpikir kritis, kita dapat menghasilkan suatu ide atau gagasan yang relatif baru, original, dan berguna untuk menyelesaikan masalah. Lalu ada teknik dan instrumen pengumpulan data. Pertama, melakukan observasi dan tes tertulis. Yang kedua, membuat kisi-kisi. Selanjutnya ada uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas ini melihat kesesuaian isi instrumen dengan materi mengenai sistem periodik unsur. Setelah itu perhitungan validitas setiap soal tes. Lalu ada reliabilitas untuk melihat tinggi rendahnya derajat reliabilitas suatu instrumen dapat dilihat dari koefisien korelasi antar butir soal atau dilambangkan R. Ada teknik analisis data. Pertama, uji normalitas. Uji normalitas adalah suatu prosedur yang digunakan untuk mengetahui apakah data berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau berbeda dalam sebaran normal. Lalu ada uji homogenitas. Uji homogenitas ini dilakukan bertujuan untuk melihat apakah data yang dianalisis memiliki variansi yang sama atau tidak. Lalu ada uji hipotesis. Pengujian hipotesis merupakan upaya yang dilakukan untuk mengetahui kebenaran hipotesis yang dirumuskan oleh seorang peneliti. Peneliti menggunakan uji independen sampel t-test atau uji tes. Uji tes. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Helmi Tastriadri. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.